Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Karawat Mojo, nomor induk mahasiswa 931201319 akan menjelaskan tentang apa itu sosiologi hukum. Yang pertama terkait pengertian dari sosiologi hukum. Sosiologi hukum berasal dari dua kata, yaitu sosiologi dan hukum, yang jika disatukan artinya kurang lebih adalah hubungan antara masyarakat dengan hukum yang sedang berlaku atau hukum positif, atau juga bisa dikatakan sebagai cara untuk menilai atau mengecek sebuah hukum positif itu berlaku baik di masyarakat atau tidak, itu menggunakan sosiologi hukum. Kedudukannya sebagaimana ilmu sosiologi pada seperti ilmu sosiologi lainnya. Kemudian lanjut ke mazhab-mazhab dari sosiologi hukum. Ada beberapa macam mazhab yang populer dalam sosiologi hukum. Yang pertama adalah mazhab formalisme. Yang kedua adalah mazhab kebudayaan dan sejarah. Yang selanjutnya adalah mazhab realisme. Kemudian ada mazhab positivisme dan normatif. Di mazhab formalisme, tokohnya adalah John Austin. Dia menganggap bahwa hukum tidak terlihat atau tidak dilihat dari baik dan buruknya suatu hukum, namun dilihat dari sisi penguasanya. Yang artinya, menurut mazhab formalisme ini, hukum itu dilihat dari segi orang yang berkuasa di dalam sebuah negara atau dalam sebuah masyarakat. Jika seorang penguasa itu berkata A, maka hukumnya juga akan berkata A. Begitupun sebaliknya. Oke, lanjut ke tokoh-tokoh sosiologi hukum, baik berasal dari Eropa maupun dari Amerika. Dari Eropa, seperti tadi John Austin, terus ada Karl Marx, ini bisa disebut sebagai bapak sosiologi. Kemudian Max Weber dan sebagainya, masih banyak lagi yang lain. Oke, kemudian satu tokoh dari benua Amerika itu adalah Benjamin Nathan Cardozo. Oke, bahasan selanjutnya adalah perubahan sosial dan hukum. Perubahan sosial dan hukum ini selalu berkaitan antara satu dengan yang lain. Misalnya seperti pada saat ini, di mana terjadi perubahan sosial yang bisa dibilang mendadak akibat COVID-19, sehingga hampir seluruh peraturan itu ikut berubah mengikuti kondisi sosial yang ada di dalam masyarakat. Itu sedikit gambaran terkait perubahan sosial dan hukum, dimana apabila hukumnya berubah, misalnya ada perubahan dari undang-undang ataupun undang-undang dasar, itu pun juga akan merubah pola hidup masyarakat. Oke, yang selanjutnya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum ini saya bagi menjadi 3 sub, yaitu sub pertama adalah penegakan hukum dalam masyarakat, kedua penegakan hukum dalam pengadilan, yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Yang pertama adalah penegakan hukum dalam masyarakat. Kita ketahui bersama bahwa masyarakat adalah subjek dan objek hukum yang utama, yang mana apabila hukum itu dinilai sebagai sesuatu yang baik, itu maka akan baik pula masyarakat yang sadar melakukan tindakan hukum. Nah, bagaimana dengan penegakan hukum dalam masyarakat? Masyarakat itu biasanya itu kalau ada suatu pelanggaran hukum, baik hukum adat maupun hukum yang lain, hukum negara dan lain sebagainya, itu apalagi kalau hukum adat itu pasti akan langsung dihukum saat itu juga. Namun hukumannya bukan berupa fisik, namun bisa berupa pengucilan atau dihukum secara psikis begitu, mudahnya ngomong, seperti itu.
Dan apabila seumpama terjadi pencurian, itu kan suatu tindakan yang melanggar hukum juga, itu juga pasti akan dihukum langsung dengan cara mungkin digebuki. Memang kurang etis, namun memang seperti itu hukum yang ada di masyarakat. Jadi lebih nyata dan lebih terasa efeknya. Kemudian penegakan hukum dalam pengadilan. Ini kalau sudah masuk ke ranah pengadilan, berarti kita berbicara tentang undang-undang. Bagaimana pengadilan itu berlangsung, itu sudah diatur secara rinci di dalam undang-undang, di dalam hukum positif kita, sehingga bisa dibilang hukuman dalam pengadilan itu pasti jika terbukti bersalah itu pasti dihukum, dan hukumannya bisa dibilang adil dan lain sebagainya. Oke, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Menurut saya, faktor yang mempengaruhi yang pertama adalah kesadaran hukum. Kesadaran masyarakat akan hukum itu sangat mempengaruhi faktor dari penegakan hukum itu sendiri. Dimana apabila masyarakat itu sudah sadar dan mau melaksanakan hukum atau aturan, itu pasti tidak ada orang yang melanggar hukum. Yang selanjutnya, yang terakhir yang saya bahas adalah terkait hukum dan kekuasaan, dimana kekuasaan ini sangat mempengaruhi hukum yang berlaku. Misalnya saja, jika seorang pemimpin beraliran A, maka dapat dipastikan bahwa hukum yang berlaku di dalam masyarakat tersebut itu juga akan menganut aliran A. Tujuan dari hukum, kita ketahui bersama bahwa hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia agar tidak saling merugikan antara satu dengan yang lain, menjaga kehormatan dan lain sebagainya. Terkait moralitas hukum itu maksudnya adalah ketika dibuatnya suatu hukum itu bernilai kemanusiaan atau tidak. Misalnya kalau mungkin di zaman dulu itu banyak yang melakukan eksploitasi kepada pihak-pihak tertentu karena memang hukumnya memperbolehkan untuk melakukan hal itu. Nah, tapi kalau sekarang seperti dengan adanya PBB dan lain sebagainya, itu juga termasuk sebagai lembaga yang bisa dibilang sebagai lembaga hukum juga, mengatur hal-hal yang sifatnya moralitas atau kemanusiaan. Oke, yang terakhir adalah hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial, dimana seperti terucap di awal tadi, hukum itu dapat menjadi suatu senjata untuk merubah keadaan masyarakat hukum itu sendiri, yang mana bisa dibilang kalau dalam keilmuan itu disebut sebagai merekayasa masyarakat seperti pada saat ini. Oke, sekian dari Karawet Mojo, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.